Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,47%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan penurunan volume juga sebesar 3,81%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia kembali ke atas dari 26.000 ya. Kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir dia meningkat sebesar 0,66%. Dan sekarang trading di angka 26.037 USD ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,37% di angka 1.640. Lalu BNB meningkat sebesar kurang lebih 1% di angka 215,99. Lalu XRP terjadi peningkatan signifikan sebesar 2,14% di angka 50 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,33% di angka 0,25. Lalu Dogecoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,18% di angka 0,063. Solana terjadi peningkatan sebesar 1,67% di angka $19.90. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar 0,48% di angka 0,077. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa hari ini kita akan coba menggunakan TA yang lain untuk yang short term trade ya, menggunakan prime charts. Jadi buat yang tertarik bisa nanti nonton. Kita akan bahas mungkin di pertengahan video ini ya. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita dan kita akan masuk ke Economic Calendar. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini ya, hari Senin tanggal 4 September, ini udah weekly close ya berarti ya. Kita bisa lihat hari ini nggak ada yang terlalu penting dari US. Kita langsung intip besok. Untuk besok tanggal 5 September, kita bisa lihat dari US lagi-lagi belum ada bintang 3 ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke newsnya. Newsnya adalah dari FTX, di mana FTX ini baru saja shift 10 juta worth of USD dalam bentuk kripto ya. Ini dia shift dari Solana ke Ethereum network ya. Ini sparking fear of token dump ya. Jadi ada banyak yang berspekulasi ini bisa ngedump market karena ini ya. Nah, jadi wallet yang dimiliki oleh satu crypto exchanger yang bangkrut nih, FTX, baru saja ya seperti di judul ya, baru saja menggerakkan 10 juta USD worth of crypto dari Solana ke Ethereum ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah diatur sih ya. According ke plannya ini sendiri, si FTX Estate ini boleh diberikan permission untuk menjual sebesar 100 juta USD per minggu ya, which is that's quite big jujurnya ya. Nah, limit ini bahkan bisa juga ditingkatkan sampai 200 juta per minggu ya. Nah, ini limit ini ditunjukkan untuk bisa minimize impact dari token sales. Tapi ya jujurnya 100 juta USD sampai 200 lumayan besar sih ya. Walaupun ada plan di sini dia untuk nge-hedge si posisi Bitcoin dan Ethereum dia ya. Tapi nggak tahu nih alts yang lain bisa kebanting parah berarti ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya nih ya, kita akan masuk dulu ke penjelasan dari penggunaan si prime chart ya, yaitu adalah TA yang baru yang kita pakai minimal ya, kita coba sebulan ini untuk yang short term trade. Oke, dan sekarang kita akan coba jelaskan penggunaan untuk si chart prime ini sendiri ya, sebelum kita masuk ke TA kita yang seperti biasa. Jadi untuk chart prime ini kita bisa lihat ini adalah suatu platform yang menyediakan suatu customized indicator ya.
Nah, kita bisa di sini bisa literally sesuai keinginan kita ya. Tapi kalau gue pribadi lebih prefer menggunakan momentum wave bands dan prime range. Buat lo yang pengen coba silakan ya, bisa klik di link description kita di bawah. Nah, ada yang gratis, ada yang enggak, begitu, ada yang berbayar ya. Nah, kenapa gue pakai dua ini? Karena momentum wave bands ini mirip seperti Bollinger Band, tapi ada apa ya, extra layers, dan prime range ini seperti campuran dari moving average dicampur dengan struktur begitu ya. Cara penggunaannya jadi kayak MA sebenarnya ya. Nah, selain dari itu juga di sini ada prime score dan juga consolidation score. Ini juga cukup unik ya. Di mana prime score ini menunjukkan kita dalam kondisi bearish atau enggak. Kalau kita di bawah dari 5 ya, 1 itu paling bearish, 2 3 4 5 masuk masih bearish begitu. Nah, udah tembus 5 ke atas dari 5 berarti 6 7 8. Nah, itu sudah mulai masuk ke bullish area. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti ini. Andaikan si prime score kita rendah ya. Nah, dia rendah berarti kan sudah menunjukkan bearish nih. Tetapi consolidation score-nya tinggi seperti 6, 7, 8. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadi reversal gitu ya. Nah, vice versa. Apabila prime score-nya tinggi ya, dia berarti bullish, tetapi consolidation score-nya mulai tinggi juga. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadi reversal dan kita bisa buka posisi short ya. Di waktu bersama juga di sini ada si Prime Oscillator Pro ya. Ini bentuknya seperti RSI tapi sedikit lebih komplit lah, kasar seperti itu, dan yang menunjukkan di mana titik-titik dia sedang oversold ataupun overbought begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Nanti gua akan coba pakai ini kemungkinan sebulan ke depan, kita trial nih, oke atau enggak. Nah, setelah itu apa namanya, buat lo yang mungkin nanti bingung gimana cara pakainya, gue nggak akan jelasin di setiap video. Jadi ya nanti gue mungkin akan refer lagi ke video awal di sini tanggal 4 September buat lo yang pengen tahu cara penggunaannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan balik lagi ke apa namanya TA kita ya, secara makro. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu masih oke lah sebenarnya ya. Dia kemarin rally dan mencapai ke 26.000, tetapi reject ya. Nah, pertanyaannya apakah akan reject kedua kali dan membuat lower low? Maka dari itu, PR dari Bitcoin adalah daily close di atas dari 26.000 lebih 32 USD. Itu harapan gua supaya bisa mulai trade di sini. Walaupun setelah trade di sini ada MA20 nih ya. PR keduanya adalah jangan sampai dipukul oleh MA20, karena kalau lanjut dipukul ya berarti benar-benar masuk ke skenario apa? Ya yang nggak terlalu bagus jujurnya ya, skenario weekly. Dan kalau kita ngomongin soal scenario weekly, kita tahu bahwa ada bull support band yang sudah semakin mendekat ya, karena sekarang sudah terjadi weekly close yang baru, maka otomatis ada perubahan ya. Untuk bull support band sekarang kita bisa lihat dia ada di angka 28.127 sampai 27.369, terjadi penurunan ya. Nah, sekarang seperti yang gue sudah bahas ya, kita ngomong faktanya aja. Dari sebelum-sebelumnya, apabila kita reject seperti di sini, ya kita coba cek lagi ke belakang ya. Reject kayak begini, ya reject seperti ini, apa namanya, koreksi. Reject lagi seperti ini, koreksi ya. Dan kalau kita lihat lagi mundur bahkan sampai ke tahun berapa nih ya? Tahun 2019 ya, reject apa? Koreksi. Jadi siap-siap, secara statistiknya kayak 90% lah ya, saat terjadi apa namanya rejection seperti ini kita akan koreksi. Nah, yang sekarang menjadi dalam tanda kutip pilar ya atau support lebih tepatnya bagi Bitcoin adalah di angka 25.411 ya. Tapi lagi-lagi sih ya kita harus siap mental, ada kemungkinan bisa weekly close lebih rendah daripada 25.411. Pertanyaannya, apakah akan bertahan di sini ya di MA50 mungkin, atau mungkin juga dia retest ke sini 22 ribuan. Tinggal kita lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara di weekly dan di daily-nya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sayangnya dia tetap masih di atas dari 104,13. Kalau gitu PR-nya hari ini adalah dia semoga jebol dan daily close dibuat dari 104,17, mulai menjadikan ini sebagai resisten dan membuat lower low. Itu harapan gua untuk indeks dolar. Karena lagi-lagi indeks dolar ini selalu berkorelasi negatif dengan risk on asset. Jadi saat dia rally, biasanya risk on asset seperti kripto ya, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain
plus indeks-indeks seperti ya indeks-indeks saham ya tentunya ya. Nasdaq, S&P, Dow Jones cenderung drop begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas dulu secara spot untuk Bitcoin. Ya, untuk yang spot kita akan gunakan dulu chart kita yang seperti biasa karena jangka panjang. Untuk yang jangka pendek kita akan menggunakan yang si chart prime ya. Oke, untuk yang spotnya kita bisa di sini ya. Buy limit pertama masih di 25.733, buy limit kedua di 25.135 dan buy limit ketiga di 24.495. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kita ini untuk posisi longnya itu di 25.786, di mana kita bisa di sini sudah beberapa kali di retest. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama ya, karena ini pertama kali kita bahas ya. Kalau udah dari kemarin-kemarin berarti udah kena. Kalau kita lihat di sini apabila terjadi retest kedua pada hari ini sekali lagi di 25.796, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana nih? Target TP lu bisa pertimbangkan yang pertama tuh mungkin di sini di 27.747 struktur yang terbentuk baru, atau yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di sini yaitu di 28.246. Secara consolidation score-nya lumayan ya, dia menunjukkan bahwa mulai ke atas berarti mulai tinggi nih masa-masa konsolidasinya ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di $28 lebih 28.000 lebih 246, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.786 ya. Nah, untuk untuk posisi long kita apabila terbuka pada hari ini, cut loss-nya itu bisa pertimbangkan di sini ya, yaitu di 25.000 lebih 22 USD. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini untuk posisi spotnya tinggal tersisa di 1623, which is ini adalah buy limit ketiga dan yang terakhir untuk Ethereum ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia itu sudah retest pertama di 1628 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana target TP paling konservatif ya di sini ya. Jujurnya di sini terlalu tinggi lah menurut gua. Jadi kita skip dulu aja di sini. Target TP kita adalah di 1727,7 ya, itu untuk posisi long di Ethereum. Cut loss-nya bisa pertimbangkan untuk taruh di sini di 1564 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya, tapi masih jauh sih sebenarnya ya. Di sini di 1978 apabila terjadi retest 1 retest 2 ya. Ini kok jadi teks. Kalau retest 1 retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Ethereum. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia kemarin mencoba untuk retest ke MA200 dan 50 sen, tapi masih sama. Maka dari itu dia belum berhasil reclaim dan jadi buy limit pertama masih di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia masih dalam kondisi yang nanggung secara struktur. Jadi untuk sekarang kita hold dulu aja, masih belum bisa untuk buka posisi futures karena masih kejauhan untuk posisi longnya. Posisi short masih lumayan oke lah di sini ya, di 57 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di wave di sini ya, which is itu di angka 48 sen. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini dia kembali retest lagi ke 216,1 hari ini, tapi belum reclaim tentunya ya. Jadi untuk posisi spotnya masih sama, buy limit kedua di 205, buy limit ketiga di 196,9 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya kita sayangnya udah kelewat di sini ya untuk posisi shortnya ya, tapi buat lo yang sudah buka harusnya udah ya ya kita belum pernah bahas ya. Kalau sesuai dengan si SOP-nya udah kena TP. Nah, untuk sekarang posisi longnya masih jauh di bawah, jadi kita lagi-lagi masih ngulang di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di
227,5 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita nanti di bawah sini ya, di 213,1. Jadi kurang lebih bukan situ, tapi sedikit lebih di bawah ya, sedikit lebih di bawah di 212,9. Ya, bisalah dibulatkan lah. Di 213 boleh ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi shortnya, untuk posisi long lagi-lagi masih cukup jauh. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia kondisinya nggak terlalu beda jauh dari kemarin sih ya. Buy limit yang tersisa adalah di buy limit kedua di 25 sen dan buy limit ketiga di 24 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi short termnya atau futuresnya kita bisa lihat di sini dia masih cukup jauh dari struktur sih sebenarnya ya. Tuh masih cukup jauh. Jadi untuk sekarang mungkin kita bisa kita masih lebih ke wait and see dulu lah untuk Cardano ya. Karena lagi-lagi secara EMA dan struktur masih cukup jauh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.